Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa lewat lagu yang akan kita dengarkan saat ini. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Situasi dan kondisi terkadang memaksa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak nyaman atau kita tidak biasa melakukannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus menjalaninya. Seperti yang kita alami saat ini di Indonesia. Di negara-negara lain juga mungkin menjalani seperti yang kita rasakan saat ini. Bagaimana kita melakukan rutinitas saat ini dari rumah, seperti beribadah, melakukan proses belajar mengajar, bekerja, dan lain-lain. Semuanya harus kita lakukan dari rumah. Situasi dan kondisi saat ini mulai berubah. Yang dulunya jangan ada jarak di antara kita, saat ini harus ada jarak di antara kita. Ada yang disebut dengan istilah saat ini new normal atau pola hidup baru. Bagaimanakah kita menyingkapinya dalam menghadapi kehidupan new normal ini? Masih ada juga sebagian orang yang tidak setuju untuk menjalankan kebiasaan ini. Misalnya dalam hal beribadah. Ada yang berpendapat yang tidak setuju ibadah itu harus dilakukan di dalam rumah, karena menurutnya itu tidak khusyuk. Ibadah itu harus tetap dalam gedung gereja. Bahkan ada yang berpendapat sangat ekstrim. Saya melihat di media sosial ada yang membuat statement seperti ini. Masa kita lebih takut pada corona daripada Tuhan? Di mana iman kita? Hanya karena corona kita takut beribadah di dalam gereja. Ini berbilang luar biasa. Ini yang dibilang iman yang barbar, bukan menguatkan, justru sangat menakutkan.
Padahal kalau kita melihat jauh ke belakang, kita melihat dalam kekristenan, yang kita sebut new normal ini bukan sesuatu yang baru dalam kekristenan. Karena umat Kristen mula-mula sudah menjalani hal ini terlebih dahulu. Ini sudah kita pernah rasakan. Jika kita melihat jauh ke belakang dalam konteks kekristenan mula-mula, bagaimana hidup mereka pertama-tama itu biasa-biasa saja, hidup mereka normal, berdampingan dengan orang-orang sekitar mereka, dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristen masih beribadah di sinagog, sampai pada suatu waktu orang Kristen dianggap menjadi ancaman bagi kalangan Yahudi. Mereka kemudian dicari, dibunuh, dibantai habis-habisan. Mereka diperhadapkan situasi yang mengharuskan mereka untuk menerapkan pola hidup baru ini. Mereka harus tetap berada di rumah, melaksanakan ibadah-ibadah di rumah, bahkan mereka harus terpencar kemana-mana. Bisa kita lihat itu dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kita telah melihat bersama bagaimana situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan mula-mula ketika mereka diperhadapkan dengan ancaman yang harus memaksa mereka itu untuk bersembunyi. Mereka harus melarikan diri. Bagaimana umat Tuhan dalam menghadapi masalah, mereka tidak main tabrak saja. Kalau mereka berpikir seperti orang tadi yang mengatakan, di manakah iman kita, hanya gara-gara corona kita takut. Mungkin saat ini kekristenan sudah tidak ada. Kalau seandainya mereka berpikir seperti itu, mereka berpikir bahwa mereka telah menerima Kristus belum lama naik ke surga, dan ketika mereka diperhadapi oleh tantangan, ya kalau saya pikir saya adalah umat pilihan Allah, saya adalah murid Yesus, kenapa saya harus lari? Saya harus lawan. Tetapi mereka tetap harus pergi. Mereka harus lari, mereka harus bersembunyi. Mereka bersembunyi bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka berhikmat. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kematian Stefanus ini menjadikan duka yang sangat mendalam bagi umat Tuhan pada saat itu. Tetapi tidak menjadikan umat Tuhan pasrah saja dengan keadaan. Ketika mereka melihat Stefanus mati, jadi mereka pasrah saja. Biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Kalau mau mati, mati saja. Akan tetapi kematian Stefanus ini justru menambah spiritualitas mereka, menambah semangat mereka untuk terus mewartakan Injil Kristus. Jangan sampai kematian Stefanus ini menjadi sia-sia. Umat Tuhan harus terus menjalani kehidupan meskipun harus mengalami berbagai macam ancaman dan penindasan yang begitu luar biasa. Mereka harus terus hidup. Mereka harus ada. Meskipun mereka harus menjalani kehidupan yang kita sebut dengan new normal tadi ini. Dengan melihat kehidupan jemaat mula-mula yang menjalani kehidupan yang kita sebut new normal, apakah membuat kekristenan lenyap begitu saja? Apakah kekristenan langsung hilang dari bumi ini? Kita bisa lihat hasilnya sampai saat ini. Jadi model ibadah rumah itu bukan merupakan hal yang baru lagi bagi kekristenan. Jika kita melihat dalam teks Kisah Para Rasul 8, itu secara tidak langsung dijelaskan bagaimana Paulus memasuki rumah demi rumah untuk menangkap orang percaya. Kata memasuki rumah demi rumah ini mau menunjukkan aktivitas jemaat Tuhan mula-mula lebih banyak melakukan rutinitas di dalam rumah dibanding di luar rumah. Tentu karena situasi yang mereka hadapi.
Sama halnya dengan kita saat ini, dengan situasi yang kita hadapi mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah. Kita harus tetap menjalankan rutinitas kita, beribadah, kita belajar, kita bekerja dari rumah. Saat ini teknologi sangat memudahkan kita, teknologi sangat membantu kita untuk melaksanakan rutinitas kita walaupun hanya dari rumah, termasuk beribadah. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan jemaat mula-mula yang ingin mengadakan ibadah meskipun mereka beribadah di rumah, tetapi ancaman itu tidak bisa lewat begitu saja. Bagaimana dengan kita saat ini, ancaman yang kita rasakan saat ini dari virus corona, tetapi teknologi dapat memudahkan kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita bisa melaksanakan ibadah lewat daring ini, lewat media-media yang ada. Bagi sobat muda dimanapun kalian berada, harapannya jika sebelum pandemi mungkin agak susah punya waktu untuk menyempatkan beribadah lewat persekutuan yang ada, kiranya saat pandemi ini bisa menyisihkan waktunya untuk bisa mengikuti ibadah walaupun hanya lewat online. Itu tidak mengurangkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap terus melaksanakan aktivitas positif dan membagi informasi yang positif yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita sudah bersama merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang dapat disampaikan boleh berguna bagi kehidupan kita sekalian, sobat muda dimanapun berada. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu. Jadi buat sobat muda, tetap berada di rumah, mendengar anjuran pemerintah, kita menghindari tempat-tempat keramaian dulu. Kalau mau keluar dikurangi kecuali memang harus, tapi kalau tidak perlu kita tidak perlu keluar, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Agar iman tetap
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.